Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberi kita begitu banyak nikmat. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan belajar sehingga kita hari ini, pagi ini bisa berkumpul di sini untuk belajar bersama. Kedua kalinya mari kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas jasa beliau kita semua dapat mengenal, menikmati ad-dinul Islam. Semoga kita semua menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini. Saya ucapkan selamat datang dalam kegiatan diseminasi modul 14 budaya positif di sekolah pada hari ini Rabu 25 Oktober 2023 di SMA Unggulan PPPT Al-Fatah Lamongan. Berikut susunan acara yang dapat saya sampaikan. Pertama yakni pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga doa, dan yang keempat adalah diseminasi. Mari kita buka kegiatan ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Amin, amin ya rabbal alamin. Kegiatan berikutnya yakni kita akan menyimak sambutan dari kepala sekolah kita kepada Bapak Nur Hakim Magister Pendidikan selaku Kepala SMA Unggulan BPT Al-Fatah Lamongan. Kami persilakan. Terima kasih Bu Nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Yang sangat kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, wabil khusus yang kami banggakan Ibu Zuni Aliatin Niswa SSI selaku salah satu CGP Angkatan 9 tahun 2023. Syukurlah bersama-sama kita berkan hadir Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam sebuah forum keilmuan, yakni di forum diseminasi pengibasan modul 1.4 disiplin positif di lembaga ini di SMA Unggulan PPT Al-Fatah yang nanti akan dilakukan oleh rekan kita Ibu Zuinalatin yang sekarang menjadi CGP, menempuh pendidikan guru penggerak. Jadi calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Lamongan tahun 2023. Semoga acara hari nanti bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya yang hadir di sini dan juga bagi seluruh warga SMA Unggulan BPT Al-Fatah Lamongan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami pertama-tama mengucapkan selamat kepada Ibu Zuni Aliatin yang sampai saat ini sudah sampai di modul 1.4, yakni sudah harus melakukan pengibasan budaya positif kepada rekan-rekan atau di sekolah kita. Tentunya sebuah kegiatan yang menjadi hal yang sangat positif yang harus kita jadikan sebagai contoh bagi Bapak Ibu guru lainnya yang sudah lulus kemarin, juga selamat kepada Bapak Nafi, Ibu Ima, dan juga Bapak Isromil sudah lulus menjadi guru penggerak angkatan 7. Kemudian sekarang Bu Yuni sedang menempuh pendidikan di angkatan 9, dan alhamdulillah sudah ada rekan kita, ya dua rekan kita, Bapak Syukur dan Bu Islah yang sudah sampai pada tahap simulasi mengajar. Semoga Pak Syukur, Bu Islah nanti bisa lolos dan sampai nanti menjadi CGP mengikuti program pendidikan di guru penggerak tersebut.
Nah, Bapak Ibu, banyaknya rekan-rekan kita yang menjadi CGB ini menjadi hal yang sangat positif bagi rumah kita, karena saya yakin sukses itu tidak sulit ya, atau sulit untuk dicapai sendiri-sendiri, tapi dengan bersama-sama. Ya, semakin banyak rekan kita, rekan guru kita yang menjadi guru penggerak, insya Allah akan lebih mudah kita membuat perubahan-perubahan positif di rumah kita. Bapak Ibu, pagi ini mari bersama-sama kita ikuti ya, kegiatan pengibasan yang akan dilakukan oleh Ibu Zumi bersama-sama kita nanti. Mari bersama-sama kita ikuti dengan seksama. Semoga nanti pengibasan ini bisa memberikan ilmu baru bagi kita dan memberikan motivasi untuk kita yang belum masuk di program bergerak untuk bisa nanti menyusul Ibu Yuni, bisa masuk lolos di program bergerak. Tetap semangat Bu Yuni, ya. Perjalanan baru sampai di modul 1.4, masih banyak modul-modul yang lainnya ya. Ya, sepertiga perjalanan dan terus semangat ya. Insya Allah panjenengan bisa, dan kami doakan semoga seluruh rangkaian yang akan jalan lalu ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan bisa lulus dan bisa memberikan dampak positif untuk lembaga ini, khususnya memberikan pelayanan yang terbaik untuk murid-murid di SMA Unggulan BPT Al-Fatah Siman Sekarang Lamongan. Terima kasih, itu saja Bapak Ibu, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Nur Magister Pendidikan, atas sambutan yang diberikan. Berikutnya kita akan berdoa bersama dan dipimpin oleh Bapak Muhammad Nafi, Magister Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Ibu guru sekalian, marilah kita buka acara ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi acara kita bermanfaat untuk lembaga kita, untuk anak didik kita. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah al-Fatihah. Ya kan, ya kan, Alhamdulillah, hamdan syakir, alhamdulillah, alhamdulillah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan sayyidina biha jamil ahwali wal afat wa taqdilan hadiyatin al-hajat wa tuqadiruna bihi dan sayyi'at wa tarfa'na bihi ala darajat wa tuqadiruna bihi as-samiyat dan khairat fil hayati ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ahlin alaina fi sakaratil maut anna jannatan ada wa maghfiratan kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana Allahumma ja'al auladana wa dzurriyyatina wa talaqidana min ahlil ilmi min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wal idhar wa nawwir qulubana bi nuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bi husnil Qur'an wa hassin a'malana bi dhikril Qur'an. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nafi atas bimbing sebelumnya. Kemudian kita akan masuk ke acara ini, yaitu diseminasi oleh Ibu Zuni Aliatin Niswa Sarjana Sains dengan tema budaya positif di sekolah. Ibu Zuni adalah calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Lamongan SMA Unggulan BPT Al-Fatah Lamongan. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Zuni. Terima kasih Pemila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya
anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul dalam kegiatan pengibasan modul 1.4 di SMA Unggulan PPPT Al-Fatah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Unggulan PPPT Al-Fatah Lamongan, Bapak Nur Hakim MPD, kepada Bapak dan Ibu Guru SMA Unggulan PPPT Al-Fatah atas waktunya dalam menghadiri kegiatan pengibasan modul 1.4 di SMA Unggulan PPPT Al-Fatah. Perkenankan saya Yuni Aliati Miswa, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Unggulan PPPT Al-Fatah untuk memaparkan materi pengibasan modul 1.4 yaitu disiplin positif di sekolah. Sebelum kita masuk ke materi, di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Yang ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Kemudian dalam materi ini di sini ada 6 topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Sekarang marilah kita masuk ke materi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum kita masuk ke materi yang pertama, di sini ada sebuah kegiatan atau sebuah ilustrasi. Ada 2 orang di sini, saya minta ya untuk Bu Islah sama Bu Uma mungkin yang bersebelahan yang memposisikan nanti Bu Islah di sini sebagai si A, yang Bu Umanya sebagai si B. Ya, kegiatannya adalah untuk yang Bu Islah, coba sobeklah secari kertas kecil. Ada Bu Islah kertas mahal? Kalau nggak ini di sini ada. Pakai ini aja mungkin. Dalam kertas tersebut, monggo bisa dituliskan sesuatu yang paling berharga. Bisa nama anak atau nama suami atau nama benda yang paling berharga. Nama mantan aja. Uang ya. Oke, bisa dituliskan. Kalau sudah, maka kertas yang sudah ada tulisannya tadi bisa pegang erat-erat. Ya, pegang erat-erat seperti kepala tangan. Kemudian di sini Bu Uma tadi posisinya di B ya. Nah, di posisi B Bu Uma coba merayu atau membujuk atau apapun kepada Bu Isra supaya kira-kira Bu Isra mau nggak membuka kepala tangannya tersebut. Coba tanya saya. Ya, ayo kan diapakan gitu ya supaya bisa mau. Ini bolehkah saya? Tidak boleh. Minta ini berapa? Oke, nanti saya ada dalam Oh tidak. Ini sangat penting untuk saya. Tidak mau. Maunya dengan apa ini yang terpisah? Tidak. Ini tidak akan kuberikan ke siapapun. Masa suami saya berikan. Kertasnya satu. Karena dalam kertas itu kan ada sesuatu yang sangat berharga gitu ya. Gimana? Ternyata tidak bisa. Tidak bisa. Monggo Bu Isla kira
tidak mempan dengan rayuan besutan dari Bu Uma, mungkin bisa diungkapkan alasannya. Langsung saja ya karena rayuan Bu Uma tidak sebanding dengan apa yang saya katakan. Jadi tidak bisa membeli apa yang saya pegang ini. Rayuan Bu Uma nggak cukup ya. Lebih berharga yang saya pegang ini. Oke, terima kasih. Berarti itu ya tidak sama dengan rayuan apapun dari orang lain untuk mempertahankan sesuatu yang sangat berharga. Betul ya. Tepuk tangan dulu di sana. Nah, dari ilustrasi kegiatan tersebut, maka di sini ada suatu teori namanya yaitu teori perubahan paradigma, di mana teori ini dikemukakan oleh William Glasser. Nah, William Glasser di sini meluruskan ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ternyata hanya sebuah ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Yang kedua, sama, hanya sebuah ilusi bahwa kritik yang membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, sama juga, itu hanya sebuah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Terus yang terakhir yaitu sama tadi, hanya sebuah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kejadian sama seperti tadi, Bu Uma kan tidak bisa memaksa kepada Bu Islah seperti itu. Di situ hanya sebuah ilusi. Kemudian dari teori tadi muncul suatu perubahan paradigma, namanya perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Di sini ada perbedaan antara stimulus respon sama teori kontrol. Di mana stimulus respon di sini ciri-cirinya adalah pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi kira-kira Bu Mas sampai memaksa apa enggak karena bujukannya gagal itu? Dibuka Bu Uma. Oh, Sambil dibuka soalnya. Kemudian yang terakhir di sini adalah model berpikir menang atau kalah. Jadi tadi kelihatannya kan Bu Uma itu kalah ya karena tidak bisa memaksa ke Bu Islah seperti itu. Kemudian di sini adalah untuk teori kontrol atau pilihan, ciri-cirinya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian yang keempat, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang keenam adalah model berpikir menang kalah. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini adalah apakah makna disiplin. Mungkin selama ini kita sudah sering kali mendengar kata-kata disiplin. Kira-kira menurut Miss Afita apa sih disiplin itu? Monggo Miss Afita. Ketika Miss Afita mendengar kata disiplin, yang ada di benak Miss Afita itu apa? Disiplin. Menurut saya disiplin adalah sebuah kegiatan yang dimana kita itu dilatih untuk tepat waktu, tidak hanya tepat waktu, tepat waktu dalam segala hal. Tepat waktu dalam segala hal. Berarti kuncinya di sini menurut Afita disiplin itu adalah tepat waktu. Menurut Pak Syukur, kira-kira kalau ketika mendengar kata disiplin itu apa ya? Kalau disiplin adalah perasaan patuh dan taat pada kepercayaan dan peraturan yang sudah ditentukan oleh golongan atau kelompok tertentu. Itu
Itu berarti kata kuncinya adalah patuh dan taat pada peraturan. Oke, marilah sekarang kita simak sih sebenarnya apa makna disiplin itu. Sebenarnya kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Disiplina artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Tadi bahasanya kan ada sifat memaksa ya, mematuhi itu, sehingga di sini adalah tidak nyaman. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin di sini yang dimaksud adalah disiplin diri, di mana disiplin diri itu disiplin yang harus ada pada motivasi intrinsik, bukan pada motivasi ekstrinsik. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik tadi, bukan motivasi ekstrinsik. Ki Hajar Dewantoro maupun Diana Boston, di mana kedua tokoh ini merupakan pakar pendidikan, mengartikan bahwa disiplin adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini itu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Di mana nilai-nilai tersebut di sini kita sebut dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal tadi artinya adalah nilai-nilai kebajikan berupa sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, di mana nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bahasa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini itu teori-teori untuk nilai-nilai kebajikan, bisa Bapak Ibu baca di slide ini. Yang terakhir di situ ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bahasa profil pelajar Pancasila itu kan sudah tidak asing lagi ya bagi kita. Ada berapa Bapak Ibu kira-kira profil pelajar Pancasila? Ada? Nah, ya Pak bagus, monggo 6 itu nopo mawon. Iman, Jakarta Kesatuan Yang Maha Esa. Oke, 1, 2, Oke, 3, gotong royong, Berkebinekaan Global. global, 4, berkebinekaan global, 5, kreatif, 6, berkenalan kritis. perkenalan kritis. Tepuk tangan itu Bapak. Ternyata hafal profil pelajar Pancasila. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, motivasi di sini itu macamnya ada dua, ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik, atau bahasa lainnya adalah motivasi eksternal sama motivasi internal. Nah, ketika manusia berperilaku di sini ada 3 hal yang mendasarinya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk poin 1 sama poin 2 itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian untuk yang ketiga adalah masuk motivasi internal, di mana motivasi internal ini merupakan tujuan dari disiplin positif.
Di sini ada bahasan dihukum oleh penghargaan. Kok bisa ya penghargaan kok dihukum itu ya? Nah, menurut di sini ada mengurut Alfikon pada tahun 1993 bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Ternyata penghargaan itu sama dengan hukuman. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya itu bukan dorongan dari internal, tapi dorongan eksternal. Kalau dorongan eksternal itu nanti sifat berkelanjutannya adalah kayak kecanduan. Kalau saya tidak dapat penghargaan, maka saya tidak akan melakukannya. Saya akan melakukannya ketika saya akan mendapatkan penghargaan. Jadi di situ bahasanya. Kemudian di sini ada bentuk program kebajikan atau apresiasi. Ketika kita dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat ada beberapa hal. Yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi ketika kita memberi pengakuan, itu tidak boleh hanya kepada 1-2 orang murid, tapi harus kepada semua murid meskipun harus bergantian. Kemudian yang keempat adalah beri pengakuan secara konsisten. Kemudian yang terakhir adalah fokus pada proses. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman sama konsekuensi. Ada beberapa kasus, Bapak Ibu, monggo dicermati kira-kira menurut panjenengan dari kasus-kasus yang ada di tabel itu masuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bu Ima mungkin bisa menjawab untuk pernyataan yang pertama. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Menurut saya itu hukuman. Nomor 1 hukuman ya. Nah, jadi di buku apa sih di tertulis kan tidak ada ini ya, tidak ada hukuman dalam tidak ada konsekuensi dalam bentuk kalau terlambat menulis 100 kali. Menurut saya itu Ya, hukuman. Oke, yang nomor 1 menurut Bu Ima adalah hukuman. Kita ke kasus yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Pak Nafi mungkin kira-kira jawabannya apa? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kenapa kok hukuman? Karena belum ada kesepakatan. Belum ada kesepakatan. Kok tahu kalau Pak Nafi belum ada kesepakatan itu? Bentuknya menyakitkan. Ya, Saya gurunya. Oh gitu, gurunya sudah. Karena di situ kelihatan berupa mengarah pada cenderung ke fisik. Oh, semacam ada hukuman fisik. spontan. Ya, Oh, spontan. oke. Berarti hukuman ya, yang kedua itu hukuman. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira jawabannya apa Bu Lila? Hukuman atau konsekuensi? Menurut saya itu hukuman, bukan konsekuensi. Ya. Seperti Pak Nafi tadi. Oke. Kenapa hukuman bukan hubungan dengan apa yang dilanggar gitu. Jadi ketika itu tidak berhubungan, maka itu tidak bisa disebut dengan konsekuensi. Terima kasih. Hukuman ya? Yes. 1, 2, 3 hukuman. Kita lihat ke kasus yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret di sebulan. Kira-kira itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi. Kenapa kok konsekuensi? Karena itu merugikan orang lain. Oh, karena merugikan orang lain. Jawabannya ya. Oke. Hukuman konsekuensi. Kita lihat kasus selanjutnya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bismillah, itu kira-kira jawabannya apa? Konsekuensi. Alasannya? Saya tidak berlaku saat berbulan.
sangat berhubungan, gak ada hubungannya gitu ya. Oh, ya gitu ya. Oke. Kasus selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Tidak, maaf ya, itu tidak harusnya. Murid tidak disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Pak Bagus mungkin ini hukuman. Kenapa Pak Bagus ini? Ya, karena melanggar tidak pakai sepatu makanya hukum. Begitu, hukum. Jadi jawabannya hukuman ya. Untuk yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Asal monggo. Yang belum PJOK. Apa? Itu adalah pemanasan. Pilihannya itu hukuman atau konsekuensi. Kalau belum bergerak, sudah. Apa? Konsekuensi Konsekuensi. karena di pendidikan olahraga di PJOK. Oh, karena di PJOK. Jawabannya seperti itu, karena di PJOK. Kalau misalnya bukan PJOK berarti bukan. Bukan, sama halnya yang di atas tadi, lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir di sekolah. Karena ini untuk pelajaran PJOK. Jadi hubungannya ke PJOK ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Mari kita lihat jawabannya. Yang pertama tadi kira-kira sudah cocok apa belum? Kasus yang pertama tadi jawabannya adalah hukuman, ya. Kemudian yang kedua jawabannya hukuman. Yang ketiga jawabannya hukuman. Yang keempat jawabannya konsekuensi. Yang kelima jawabannya konsekuensi. Yang keenam jawabannya hukuman. Yang ketujuh terakhir jawabannya konsekuensi. Alhamdulillah kita semua Bapak Ibu guru. Jawabannya benar semua. Jos. Nah, dari kasus tadi di sini maka kita bisa membedakan apa sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci sehingga nanti anak membenci kedisiplinan. Sifatnya adalah paksaan, kemudian mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, kemudian konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, dan yang terakhir adalah marah. Efeknya itu kalau dulu itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu hukuman. Kemudian kita ke konsekuensi. Konsekuensi itu cirinya adalah sesuatu yang harus terjadi, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kalau hukuman tadi dalam jangka waktu yang lama, anak akan menghargai disiplin. Kemudian di sini sifatnya adalah stimulus tanggapan, kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kemudian di sini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi sifatnya di sini adalah sementara. Itulah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya. Apa sih restitusi itu? Kira-kira Bapak Ibu sebelumnya pernah dengar kata-kata restitusi? Pernah. Apa Pak Bagus kira-kira kalau kita mendengar kata restitusi? Restitusi adalah sebuah upaya untuk menyadarkan seseorang, memberikan motivasi kepada seseorang untuk lebih baik lagi. Terima kasih Pak Bagus. Jadi restitusi bahasa dari Pak Bagus tadi adalah upaya untuk menyadarkan ketika seorang anak melakukan kesalahan. Nah, di sini ada definisi restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau lebih baik.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Jadi di sini prosesnya adalah proses kolaboratif dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, definisi restitusi ini dikemukakan oleh dosen pada tahun 2004. Kemudian kita lihat ke tabel di sini ada bahasan identitas gagal sama identitas sukses. Nah, tadi kan sudah kita melihat materi tentang hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman di sini nanti masuk kepada identitas gagal, konsekuensi dan restitusi di sini masuk identitas sukses. Ciri-cirinya di situ untuk identitas gagal adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak-anak untuk jangka waktu panjang, merupakan korban mendapatkan keadilan, murid tidak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya di sini adalah kamu harus. Jadi bahasanya hukuman itu adalah kamu harus. Murid atau anak membenci peraturan. Jadi di sini hukuman itu sifatnya adalah negatif. Untuk konsekuensi dan restitusi, konsekuensi itu sesuatu yang terjadi, yang harus terjadi. Tidak nyaman tapi hanya untuk jangka waktu yang pendek. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kemudian di sini sifatnya adalah murid atau anak akan menghormati peraturan. Dan berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka di sini konsekuensi sifatnya adalah netral. Kemudian ke restitusi. Restitusi itu merupakan sebuah pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian di sini yang penting adalah masalah terpecahkan. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka di sini restitusi itu adalah sifatnya positif. Nah, berdasarkan itu tadi di sini dapat kita rangkum. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Itu ciri restitusi. Yang kedua di sini adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga adanya tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Yang kedelapan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Demikian itu untuk materi yang kedua. Sekarang kita masuk materi yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan selanjutnya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin Bu Ima bisa menjawab pertanyaan. Kenapa kok tidak peraturan, tapi harus keyakinan kelas? Bedanya di mana sih? Terima kasih Bu Yuni. Kalau menurut saya, peraturan itu cenderung dibuat pihak oleh penguasa. Kalau sekolah berarti dibuat oleh berarti
terlibat oleh siswaan, oleh unsur pimpinan atau barangkali oleh guru. Anak kebanyakan tidak dilibatkan, tetapi kalau keyakinan kelas itu memang disusun bersama-sama, berangkat dari anak-anak sendiri yang nantinya dibuat kesepakatan, diyakini oleh satu kelas dan juga oleh bapak ibu guru yang terlibat di dalamnya. Sehingga menurut saya memang akan jauh lebih bermakna dan akan lebih berhasil untuk disiplin positif jika kita memilih keyakinan kelas dan kepada para pelajar. Terima kasih Bu Ima atas jawabannya. Lanjut ya, kita lanjut di sini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila kendaraan roda 2? Ini pertanyaannya. Pak Nafi mungkin bisa menjawab. Kenapa harus menggunakan helm gitu? Hubungannya sama kendaraan roda 2. Roda 2 ya Pak Nafi, bukan roda 4. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena kalau saya melihatnya bukan pada peraturannya, tetapi mengarah pada keselamatannya. Jadi karena itu dibuat karena untuk melindungi kita sendiri. Jadi itu yang lebih penting. Keyakinan ya. Keyakinan. Lebih dari keyakinan Ya, bukan peraturannya. tanpa ada peraturan pun, ketika kita yakin bahwa kita sadar, maka kita akan menggunakan. Ya, karena itu melindungi, bentuk safety ya dari diri kita. Dari dalam gitu ya bahasanya Pak Nafi. Terima kasih Pak Nafi. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Pak Syukur mungkin COK ya, menjaga jarak. Apa ini? Peraturan 3M. Oh iya. Jadi saya lagi mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, kembali kepada kesehatan individu masing-masing. Dengan adanya peraturan itu bukan untuk orang lain, kembali lagi bahwa itu manfaatnya kembali kepada pengguna daripada masker tersebut. Jadi bukan ke peraturannya ya Pak ya? Bukan. Berarti jawabannya lebih ke diri, dari dalam diri. Oke. Terima kasih Pak Syukur. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Bu Uma mungkin bisa berikan jawaban. Terima kasih Bu Juni. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Sebenarnya itu kan agar kita tidak sampai ketinggalan materi yang akan disampaikan di saat pelatihan tersebut. Jadi kalau itu merupakan yakin kita akan mengikuti sepenuhnya, maka kita harus hadir tepat waktu. Berarti lebih ke keyakinan ya, bukan karena peraturannya ya Bu Uma ya. Oke, terima kasih Bu Uma. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tadi. Berarti bahwasanya di sini lebih kepada keyakinan diri daripada kepada peraturan-peraturan yang ada. Nah, di sini ada dua gambar Bapak Ibu. Mohon bisa dicermati gambar yang nomor 1 sama gambar yang nomor 2. Di situ sama-sama tulisannya ada kesepakatan kelas. Gambar nomor 1 kesepakatan kelas, ada kalimat datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempat, aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Itu di gambar nomor 1. Kemudian di gambar nomor 2 sama, tapi tulisannya sama-sama kesepakatan kelas. Yang A, kami guru dan murid yang saling menyayangi. B, kami murid yang semangat belajar. C,
C. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira dari gambar yang nomor 1 sama yang nomor 2 yang merupakan keyakinan kelas itu yang mana? Oh, Pak Syukur sudah siap-siap Ya. menjawab. Yang Monggo, nomor Pak 1. Syukur. Yang nomor 1. Kenapa Pak Syukur bisa memilih nomor 1 itu keyakinan kelas? Ya, Alasannya? karena itu ditentukan oleh kelas dan guru sepertinya. Melihat dari kalimat-kalimat yang tertera pada gambar 1. Gambar 1. Yang nomor 2 itu adalah ikrar kelas itu, bukan sepakatan kelas. Suci dalam Seperti itu. Oh, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang lain? Jawabannya yang beda dengan Pak Syukur. Kalau Pak Syukur, monggo Bu Isra. Kalau saya kok menurut saya yang lebih mengarah ke keyakinan kelas itu sebenarnya nomor 2. Nomor 2. Iya. Kenapa? Kalau yang pertama itu lebih seperti perintah, kita harus tertib, kita harus aktif dalam pembelajaran. Tapi kalau yang kedua itu lebih benar-benar pernyataan kita, keyakinan kita bahwa kami guru dan murid yang saling menyayangi, bahwa kami adalah murid yang semangat belajar, seperti itu. Terima kasih. Mungkin satu lagi karena poinnya satu-satu. Satu lagi. Nabi. Oh, Bapak Nabi. Saya juga sepakat dengan Bu Islam bahwa itu timbul karena keyakinan diri. Jadi tidak ada unsur paksaan, tetapi itu adalah motivasi intrinsik dari diri sendiri, jadi dari hati sendiri. Jadi jawabannya gambar nomor 2. 2. Oke. Terima kasih Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kita kemarin alhamdulillah kita di awal ajaran tahun ajaran kemarin semuanya sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, proses dalam membuat keyakinan kelas itu kan pertama itu adalah kita membuat atau kita menentukan kalimat Kelihatan tidak. bukan seperti itu Mas Subur. Pertama kita menentukan kalimat kebajikan. Jadi anak-anak itu kita minta menuliskan beberapa nilai kebajikan. Kemudian dari nilai-nilai kebajikan itu kita ambil yang paling terbanyak. Tidak semua kita masukkan, kita ambil yang paling terbanyak. Kemudian dari nilai kebajikan itu kita masukkan ke dalam tabel T. Nah, tabel T itu apa? Tabel T di situ ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Jadi dari nilai kebajikan tadi itu dijabarkan menjadi kalimat positif. Contohnya di sini nilai kebajikannya adalah hormat, misalnya hormat. Kemudian di sini dijabarkan kepada tabel T tampak seperti. Bagaimana sih hormat itu? Datang tepat waktu, kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Itu nampak seperti. Kemudian di tabel yang tidak tampak seperti, untuk tabel yang tidak tampak seperti ini kita tidak boleh menggunakan kalimat yang negatif. Jadi bahasanya lebih ke konotasinya, tapi tidak boleh yang ke negatif. Misalnya tadi dapat tepat waktu, maka tidak tampak sepertinya apa? Sering hadir terlambat. Jadi nggak ada bahasa tidak itu. Kemudian tak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Jadi itu contoh dari nilai kebajikan yang pertama, hormat. Kemudian yang kedua, nilai kebajikan di sini bekerja. Nampak sepertinya apa untuk nilai kebajikan bekerja? Tekun bekerja dan menyimak guru. Kemudian menyerahkan tugas tepat waktu. Tidak tampak sepertinya adalah tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, tugas tidak diberikan. Nah, setelah kita memasukkan nilai kebajikan dan menjabarkan menjadi kalimat positif tersebut ke dalam tabel
tabel T, maka langkah selanjutnya untuk membuat keyakinan kelas adalah bisa kita masukkan ke dalam tabel Y. Nah, dalam tabel Y di sini ada 3 hal yang bisa kita masukkan. Yang pertama adalah terdengar, yang kedua adalah terlihat, yang ketiga adalah berperilaku. Contohnya tadi kita ambil nilai kebajikan yang hormat. Hormat itu bagaimana sih terdengarnya? Nah, di situ adalah satu orang berbicara, yuk saya bantu, misalnya seperti itu. Kemudian terlihatnya itu yang bagaimana? Terlihatnya adalah berempati terhadap perasaan orang lain. Misalnya berperilakunya itu seperti apa? Tersenyum, ramah. Jadi langkah tadi untuk membuat keyakinan kelas adalah yang pertama adalah menentukan nilai kebajikan, yang kedua adalah memasukkan nilai kebajikan ke dalam tabel T, kemudian kita memasukkan lagi nilai kebajikan ke dalam tabel Y. Nah, di sini ada beberapa pernyataan. Ya, kemudian dari pernyataan ini saya minta Bapak Ibu kira-kira di mana sih nilai kebajikannya itu? Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu kira-kira masuk nilai kebajikan yang apa? Pak Nafi mungkin? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Pak Bagus? Dilarang mengganggu orang lain. Toleransi. Boleh? Mungkin. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sekolah? Disiplin. Oke. Yang keempat, dilarang melakukan tindakan kekerasan. Pak Subur? Oke. Menyayangi. Menyayangi. Pandangannya kemana gitu? Dilarang. Terus selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Pak Subur mungkin apa? Kesehatan, ya. Kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Tertib, disiplin mungkin ya. Kemudian menggunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Aman. Demi keamanan. Keamanan dan kenyamanan. Oke, coba kita cek jawabannya dari Bapak Ibu. Oke. Yang pertama tadi Pak Nafi tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, masuk menghormati orang lain. Toleransi nama lainnya ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain. Komitmen mungkin juga disiplin bisa. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kekerasan tadi keselamatan, menghormati orang lain ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, ya, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Bersabar. Itu disiplin boleh ya. Kemudian menggunakan masker di sini kesehatan, keselamatan. Yang terakhir jangan berlari di kelas atau koridor, masuk ke dalam keselamatan atau keamanan. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah penguasaan, yang ketiga kebebasan, yang keempat adalah kesenangan, yang kelima adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kelima ini harus dipenuhi karena merupakan kebutuhan dasar manusia. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang ke-6, 5 posisi kontrol. Nah, kita sebagai guru selama ini ternyata ada
harus kita ketahui. Yang pertama adalah sebagai penghubung, yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Ciri-cirinya di situ sudah ada. Contohnya untuk guru berbuat sebagai penghukum itu biasanya menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu sebagai penghukum. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah itu berceramah biasanya. Kemudian sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya bahasanya sekarang ini sebagai teman adalah bestie gitu ya, yang lagi viral. Bestian kalau menurut. Kemudian sebagai pemantau di sini adalah biasanya dia menghitung atau mengukur kesalahan. Yang terakhir sebagai manajer adalah mengajukan pertanyaan. Nah, ciri yang kedua bisa kita lihat dari hasilnya. Untuk sebagai penghukum itu murid akan memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Untuk membuat rasa bersalah itu akan menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Kemudian sebagai teman akan terjadi ketergantungan karena besti tadi, besti anggap besti ini dewi gitu. Ya. Kemudian sebagai pemantau ini akan menyesuaikan diri bila hanya diawasi. Kalau tidak diawasi maka dia akan kembali berbuat salah. Kemudian yang sebagai manajer itu lebih kepada menguatkan pribadi. Kemudian dampak pada murid. Untuk dampak pada murid sebagai penghukum itu dia akan mengulangi kesalahan yang akan dibuat. Jadi jerahnya hanya ketika dia dihukum saja. Tuh. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, murid akan merasa rendah diri, tidak percaya diri. Kemudian sebagai teman, ini nanti sebagai lemah, tidak mandiri, tergantung. Ini tadi tergantung pada bestinya karena ada dengengan pusatnya itu tadi. Kemudian sebagai pemantau itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang sebagai manajer itu nanti murid akan bisa mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, dari kelima posisi kontrol itu kira-kira selama ini Bapak Ibu guru itu kira-kira di posisi kontrol yang mana ya? Manager. Oh, sebagai manajer. Pertanyaan juga betul sebagai manajer. Karena apa? Karena dari kelima posisi kontrol ini yang paling ideal ya sebenarnya mungkin boleh dilakukan, tapi yang paling ideal di sini adalah sebagai manajer. Kenapa? Karena itu tadi alasannya tadi hasil atau dampak pada murid adalah murid bisa mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Kira-kira dari pernyataan di sini masuk ke posisi kontrol manakah? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Besti itu sama sebagai teman. Oh, merasa bersalah. Merasa bersalah yang nomor satu. Oh, siapa yang mengatakan? Guru, ya maksudnya siapa yang mengatakan ini guru memposisikan dirinya sebagai posisi kontrol apa? Dengan bahasanya seperti ini ya. Yang nomor satu itu saya kecewa sekali dengan kamu. Pak Sokol tadi jawabannya Samina menghukum. Aku tidak pernah benar melakukannya. Ada jawaban lain? Salah juga ya? Menghukum sama pembuat rasa bersalah. Ada 5 tadi. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi bapak atau ibu, besti atau teman. Kemudian yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Pemantau bukan jenis? Pemantau. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kata kuncinya
Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Penghubung atau pemantau. Oke, coba kita lihat jawaban dari Bapak ini. Kita cocokkan dengan di sini. Oke. Yang pertama, kata kuncinya adalah kecewa sekali. Kecewa sekali adalah membuat orang bersalah. Kemudian tidak pernah benar. Nanti penghubung. Lakukan demi Bapak. Berarti kan apa? Besti atau teman. Kemudian mendapatkan stiker pemantau, menyelesaikan masalah, manajer. Kemudian di sini yang beli garis bawah selalu berarti penghubung. Ternyata jawabannya benar semua ya. Pinter-pinter Bapak Guru. Oke, kita masuk ke materi terakhir yaitu restitusi. Segitiga restitusi. Dalam melakukan restitusi, di sini itu ada 3 langkah, di mana 3 langkah itu saling berkaitan sehingga digambarkan menjadi segitiga. Nah, segitiga restitusi apa saja yang ada langkah-langkahnya tersebut? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pada langkah ini Bapak Ibu guru itu bersama anak itu membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Dari melakukan kesalahan berubah menjadi positif terhadap dirinya. Itu contoh bahasanya. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi kesalahan dan kebutuhan. Nah, jadi langkah yang kedua ini tujuannya adalah membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Jadi setiap anak ketika melakukan kesalahan itu sebenarnya hanya dia ingin dipenuhi kebutuhan dasarnya. Dan kebutuhan dasarnya itu apa? Dan tadi kita kembali ke yang nomor ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Jadi ketika melakukan kesalahan anak-anak itu gak sembarangan, tapi ada tujuan yang mendasarnya itu karena kebutuhan dasarnya ingin dipenuhi. Kemudian pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah di sini tadi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dan kebutuhan dasar itu apa saja? Di situ ada penguasaan, ada kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan bertahan hidup. Angka yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas atau sekolah. Jadi setelah kita gali kenapa dia kok bisa berbuat seperti itu, kita kembalikan kepada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang telah kita buat dan telah kita sepakati di situ. Sehingga di sini anak akan bisa melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain yang sudah disepakati di kelas atau di sekolah. Itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu, demikian materi yang bisa sampaikan. Kemudian dari hari ini saya bisa merefleksi saya akan penerapan budaya yang positif, yaitu yang pertama, saya merasa bahwa penerapan budaya positif di kelas saya belum bisa maksimal karena waktu yang masih sangat pendek, sekitar 1 bulan. Kemudian karena itu seiring dengan berjalannya waktu di semester genap ini, maka saya dan anak-anak akan berkomitmen menjadi sama-sama berusaha menjalankan budaya positif. Yang kedua, budaya positif menurut saya harus diterapkan di kelas maupun di sekolah. Kemudian yang ketiga, metode restitusi menurut saya sangat layak kita coba sebagai alternatif untuk metode yang kita gunakan dalam menghadapi murid yang sudah melakukan pelanggaran. Kemudian rencana perbaikan saya dari hasil refleksi tadi, yang pertama adalah akan mendampingi restitusi yang sudah dibuat oleh anak-anak yang bermasalah. Yang kedua, memberikan lebih banyak apresiasi kepada setiap individu di kelas kecil apapun. Kemudian secara berkala setiap 1 bulan sekali saya akan melakukan refleksi pelaksanaan budaya positif di kelas bersama anak-anak. Yang keempat,
evaluasi kegiatan kelas dan pelaksanaannya di semester ganjil ini. Mohon maaf salah ketik. Kemudian yang kelima akan memperbaiki, menambah ataupun mengurangi nilai-nilai kebajikan yang menjadi dasar kelas sesuai dengan yang telah kita sepakati. Demikian itu refleksi dari saya dan rencana perbaikan yang ke depan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terakhir mungkin saya bisa meminta Bapak Ibu untuk menuliskan refleksi kegiatan pada pagi hari ini. Refleksinya bisa dituliskan di email yang akan saya bagikan. Terima kasih. Apa? Refleksi hari ini kegiatan. Berarti kegiatan ya? Kalimat. Berarti kegiatan ya? Oh. Diskriminasi. Oke. Refleksi ini. Refleksi kegiatannya. Oke. Cerita tahu? Nggak usah. Nggak usah kasih nama. Langsung. Boleh kasih nama. Oke. Nggak usah. Siap. Ya, bisa rumah tadi nggak ada. Yo, rumah ya. Kayak itu Pak Tuh, sama ini rumah loh. Katanya, lu artinya memotivasi. Waalaikumsalam. Oke, Najwa paham kenapa Najwa dipanggil ke sini? Betul. Hari Sabtu kemarin Najwa ikut apel pagi. Kira-kira kenapa kok ikut apel pagi? Soalnya itu telat sekolahnya. Soalnya semalam tidurnya kemalaman. Ya kan sekarang di pondok itu ngajinya tambah malam tuh. Terus waktu belajarnya itu jadi agak lebih malam. Terus jadi tidurnya kemalaman. Terus bangun sholat tahajud. Terus kan habis itu jamaah bu. Nah habis jamaah kan ngaji Quran bu di bunda. Itu saya tidur lagi. Soalnya kan masih lama. Berangkat sekolahnya masih lama. Terus saya tidur lagi. Saya masih antri mandi, terus jadi pas saya waktu bangun tuh udah siang. Jadi saya mandi, siap-siap, terus terlambat ibu nggak ikut apel. Gini Najwa ya, setiap orang itu kan pasti pernah melakukan kesalahan. Ini juga pernah melakukan kesalahan. Nah, ketika Najwa melakukan kesalahan seperti itu, kira-kira perasaan Najwa bagaimana? Ya nggak enak bu, ingin merubah. Oke, besok aku nggak boleh telat lagi, harus tepat waktu. Tapi kadang itu ya gitu molor-molor. Kenapa kok molor-molornya itu? Ya kadang itu nggak sadar kalau udah siang, nggak lihat jam, enak-enak ngomong sama teman, ya ternyata udah siang. Kayak gitu. Gitu, oke. Ketika di awal pembelajaran dulu itu kan kita atau kami kan sudah membuat kesepakatan kelas ya. Kalau kita kembalikan ke kesepakatan kelas, menurut Najwa, perbuatan Najwa itu bagaimana? Ya tidak sesuai sama kesepakatan kelas yang kita buat. Oke, kira-kira di mananya yang tidak sesuainya itu? Di nilai tanggung jawab. Di nilai tanggung jawab. Warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah setelah saya berdiskusi dengan Bu Zuni kemarin terkait pelanggaran yang telah saya perbuat, yaitu tidak mengikuti apel pagi, itu termasuk pelanggaran, yaitu tidak mematuhi aturan sekolah, dan itu juga merupakan salah satu perilaku mengingkari aturan kesepakatan kelas. Dan setelah ini saya berjanji kepada diri saya sendiri supaya tidak mengulangi perbuatan yang telah saya perbuat, dan berjanji pada diri saya untuk merubah diri saya menjadi lebih baik lagi.